Urang. Orang. Awas ya toket. Itu, Bu. Yo. Apa ya? Orang yang buang nang jika doang. Undi. Ni iya mah. Ni kaki kau kan? Iya, kaki lah pucik mbak. Ini jadi kakak. Enggak. Tanah kaku tanah lah. Hah? Anak. Iyo tu kau apa? Iya ya Allah Tuhan. Rekan-rekan media yang saya banggakan terhadap penangkapan pelaku utama pembunuhan siswi MSen di Tanah Datar, di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ini kejadian di posisi kejadian berada di Sumbar, Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Kasus ini terungkap karena kedekatan Babin Kamtibmas dengan masyarakat. Babin mendapat lapor masyarakat, Babin kemudian memberikan informasi kepada Kapolsek memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Atas perintah saya melakukan penyelidikan karena ini kita curigai. Kisah Liza cari tahu cinta Novitasari. Sempat beli paket internet lihat video pembunuhan siswi MTS Tanah Datar. Telepon Liza Delka, ibunda cinta Novitasari, berdering, Rabu, 19 Februari 2025, malam. Udara terasa dingin karena turun hujan. Liza menceritakan saat ia mendapat kabar tentang cinta Novitasari, siswi MTSN di Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat yang ditemukan tewas dalam karung. Malam itu Liza sebenarnya sudah tidur. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ia dihubungi oleh Yudi, teman dekat cinta. Yudi menanyakan tentang keberadaan cinta. Ujar Liza. Liza Delka menyampaikan bahwa anaknya tidak pulang ke rumah dan setelah dilihat di rumah neneknya juga tidak ditemukan. Dirinya bahkan bertanya kepada Yudi, apakah dia bersama cinta? Namun, Yudi menyampaikan kepada Liza Delka bahwa sudah 2 hari tidak berkomunikasi. Akhirnya, Yudi menyampaikan maksud dirinya menelpon, karena adanya video viral dugaan tindak pidana pembunuhan. Inisial CNS ini ada membikin gambar seperti tato, tetapi itu bukanlah tato melainkan henna, di mana dibikin namanya di bagian tangannya. Akhirnya saya mencari anak saya keluar dan singgah membeli paket. Katanya, saat dalam perjalanan dan singgah membeli paket, dirinya meminta kepada penjaga konter untuk mencarikan informasi video viral akan dugaan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. Setelah itu dicari di sosmed dan grup-grup. Akhirnya ditemukan serta diperlihatkan foto maupun videonya. Setelah dilihat, Liza Delka melihat anaknya, di mana mukanya ada luka lebam, dan keyakinannya bertambah ketika melihat adanya gambar berupa tulisan nama anaknya. Saya lihat lagi foto lainnya, dan baju yang dipakai memang sama pada saat malam itu, yaitu hitam dan pink. Yudi ini merupakan teman dekatnya, di mana pada sore hari duduk nongkrong, ujarnya. Liza terakhir melihat cinta pada Rabu maghrib. Kalau diketahui dia tidak ada di rumah itu sudah pagi hari, tepatnya pada Rabu. Kalau pada saat sore atau waktu maghrib masih ada di rumah saya, selanjutnya pamit ke rumah depan atau rumah neneknya. Kata ibu kandung korban, Liza Delka. Ia menyampaikan bahwa korban membuat gorengan bersama dengan neneknya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, korban pergi keluar untuk membeli paket internet, lalu kembali ke rumah neneknya. Sempat saya dengar dia memutar musik dari speaker hingga pukul 20 WIB di rumah neneknya. Setelah asyik bermain handphone, dia, korban, meminta izin untuk pulang ke rumahnya yang tepat berada di belakang rumah neneknya. Katanya, neneknya mengira korban memang pergi ke rumah ibunya. Ternyata tidak. Sedangkan, Liza Delka selaku orang tua sudah tidur pada malam tersebut.
dan mengira anaknya masih berada di rumah neneknya dikarenakan cuaca saat juga sedang hujan. BB di TKP aja ya. Ini BB di TKP awal rekan-rekan yang merupakan petunjuk buat kita mengarah kepada pelaku. Ini pecahan bagian dari motor pelaku. Oke. Untuk ini apa namanya? Sendal dan ini, sendal dan casan korban. Casan handphone juga. Ini ya. Nah, ini sendal korban di TKP pembunuhan di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Kemudian untuk handphone, untuk BB handphone tadi masih dalam perjalanan ya, rekan-rekan ya. Ini yang mana? Ini di badan korban. Ya, waktu visum ini kita amankan. Ya. Apalagi mungkin itu saja ya. Ini baju dan celana korban. Pelaku waktu yang kita lihat di CCTV. Ya. Ini dia. Ini cat untuk merubah warna motor yang dilakukan pada hari Rabu sekitar pukul 10 atau 11 pagi. Mungkin cukup ya rekan-rekan ya. Nah, di swasta aja lah, serabutan lah. Baik rekan-rekan. Ya, Mungkin berapa lama mereka ini mungkin terkait perencanaan? ya. Sudah berapa lama mereka yang menggunakan dan pengakuan mereka? Mengusahakan lah. Terima kasih Sama Polda Sumbar. Polda Sumbar, pokoknya Bresmo, Polda pokoknya semua yang mengusahakan untuk penangkapan ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan sehat badannya, murah rezeki, lancar semua pekerjaannya. Semoga Tuhan melindungi semua keluarganya. Pak, izin Pak, ini dari saya pamannya Pak. Ya. Sekitar banyak netizen yang ada orang-orang media sosial seperti tangannya kan ada tato Pak. Itu bukan tato asli Pak, itu tinta ya Pak. Mohon ya Pak. Orang nggak bersangka buruk Pak. Ada itu di masa anak sekolah gitu-gitu. Mohon ya Pak, yang itu kan banyak orang itu bersangka buruk sama kami gitu. Yang penting itu kan istilahnya itu tinta ya Pak. Ya Pak, mohon maaf tolong ya Pak. Tapi mau dia dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa nyawa hilang, ganti nyawa Pak. Hukum negara kita serahkan nanti sama pengadilan. Apa boleh kita ketemu dia? Boleh sebentar. Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus pembunuhan anak yang jenazahnya ditemukan dalam karung ini, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kasat Reskrim Polres Tanah Datar, AKP Surya Wahyudi. Selamat sore Pak Surya. Bapak, Selamat sore Bu, terima kasih. Identitas korban sudah diketahui Pak. Sudah ada petunjuk korban meninggal karena apa Pak Surya? Siap Bu, dengan hasil olah TKP dan hasil visum et repertum yang awal, kita sudah bisa menduga secara kasat mata bahwa korban ditemukan dalam karung, sudah bisa mengartikan bahwa korban telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Demikian Bu. Selanjutnya telah dilakukan otopsi Bu, untuk pelaksanaan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang yang berjarak tempuh dari Rumah Sakit Hanafiah Sangkar sekitar 2,5 jam. Demikian Bu. Dari hasil otopsi belum ada ya Pak ya? Hasil otopsi, pelaksanaan otopsi tadi dilaksanakan Bu, siap sekitar jam 12-an. Mungkin insya Allah besok sudah keluar hasilnya.
Oke, dari hasil olah TKP, apakah ada penemuan barang bukti, semisal senjata atau apapun di kasus ini, Pak Surya? Baik Bu, di hasil olah TKP kita tidak menemukan senjata tajam atau alat yang membuat si korban meninggal dunia, tapi kita menemukan pecahan dari kendaraan sepeda motor sepertinya yang pecah karena mungkin ketika memindahkan dari kendaraan tersebut patah kena kapak dari sepeda motor tersebut, Bu. Ini sedang kita identikan dengan kendaraan-kendaraan yang kita temukan di sini. Baik, Bapak, ini faktanya korban ditemukan oleh seorang warga yang melintas di jalan ditemukannya jenazah tersebut. Apakah keluarga menyadari kapan terakhir kali korban menghilang, Pak Surya? Siap, Bu. Korban menyadari kapan terakhir kali, keluarga korban menyadari kapan terakhir kali si anak ini berangkat dari rumahnya itu sekitar jam 8 dan pergi sampai tidak pulang sampai akhirnya diketahui sekitar jam 20 tersebut ditemukan. Setelah itu diketahui bahwa pulang ribu. Baik Pak, apakah sudah ada petunjuk Pak untuk siapa dalang dari pembunuhan ini? Apa mungkin sudah ada saksi juga yang melaporkan yang bisa menjadi titik terang pada kasus ini, Pak Surya? Baik Bu, untuk titik terang kami belum bisa berani menyampaikan secara spesifik Bu. Jadi untuk kami juga berharap ada warga Tanah Datar yang mengetahui atau melihat secara langsung dan mau melaporkan apa yang dia lihatnya, apa yang dia alaminya ke kami, Bu. Kami masih berharap juga informasi kami tugas yang berada di lapangan dari semenjak kejadian ini terbukti. Kita menunggu juga hasil otopsi, Bu. Baik, terakhir Bapak, apakah ada himbauan dari Polres Tanah Datar sendiri mengenai supaya bisa terhindar dari kasus seperti ini, Pak? Terima kasih, Bu. Kami selaku Kasareskrim dan petugas kepolisian di Polres Tanah Datar menghimbau kepada seluruh warga Tanah Datar untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Saya selalu tepat pulang dan tidak menjadi hal yang biasa ketika pulangnya sudah melewati batas normal seperti jam 12. Jadi kami mengimbau, ayo kita mengingatkan anak-anak kita di batas jam normal harus sudah sampai di rumah dan kontrol itu, Bu. Dan kami juga menghimbau kepada siapapun yang mengetahui atau melihat korban berada dengan siapa pada malam itu yang menggunakan kendaraan motor, dan Polres kami akan terbuka dan kami akan menjaga privasi, kami akan menjaga informasi pemberi informasi tersebut. Baik, terima kasih, tetap berhati-hati dan semoga tetap segera mendapatkan titik terang untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Tanah Datar, AKP Surya Wahyudi. Terima kasih, Pak. Dia enggak, kalau Cinta nggak ada cerita, cuma adanya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu. Terus orang itu bikin status di Instagram, dari apa nggak tahu juga kan, screenshot sama Cinta dikirim ke HP saya kan. Statusnya itu ancaman apa? Ancamannya apa? Kalau nggak salah, awas kau dan juga kau, jangan main-main kau sama Den, ya kan? Kalau tidak dan dulu kau alien yang mudah dari padu lipat itu. Kapan itu, Bu? Cinta ceritakan? Di sekitar berapa hari sebelumnya? Mungkin itu udah 15 hari belakang kan. Dia cerita ya, kadeknya ya? Iya. Itu siapa, Bu, yang mengancam? Nggak tahu, saya sebenarnya nggak tahu saya dong.